Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri dengan NIM 2021. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun judul yang akan bawakan yaitu aplikasi informasi daur ulang. Untuk anggota kelompok dari kelompok kami yaitu Indra Lastri Budi Sakina, kedua ada Ziti Nirwana, ketiga Bakri itu saya sendiri, keempat Sebarodin, kelima Fajri. Untuk latar belakang dari materi kami yaitu dalam era yang semakin dipenuhi oleh kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan, tantangan terbesar adalah mendapatkan sumber daya yang menyediakan informasi yang mudah diakses tentang daur ulang. Kebutuhan akan informasi yang akurat dan terpercaya tentang proses daur ulang, lokasi-lokasi pengumpulan limbah, serta cara-cara yang efektif untuk mendaur ulang menjadi semakin penting. Ketidakpahaman tentang proses daur ulang dan kurangnya akses terhadap informasi yang memadai seringkali menjadi hambatan dalam upaya untuk melakukan praktik daur ulang yang benar. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan turut menyebabkan pembuangan limbah secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Adapun sistem requirement dari judul kami yaitu ada fungsionalnya. Yang pertama adalah unit content, yaitu kemampuan untuk menandakan, mengedit, dan menghapus informasi tentang materi, lokasi daur ulang, dan penduan daur ulang. Kemudian ada sistem manajemen penggunaan untuk mengelola akun pengguna, riwayat, pencarian, dan referensi. Yang kedua ada pencarian dan filter. Pencarian yang cepat dan akurat berdasarkan jenis material, lokasi, dan jenis layanan daur ulang. Kemudian filter yang dapat disesuaikan untuk memudahkan pengguna menemukan informasi yang relevan. Untuk yang ketiga yaitu integrasi yang ketiga, yaitu kemampuan untuk berintegrasi dengan layanan peta dan navigasi untuk menentukan lokasi pusat daur ulang, dan integrasi dengan penyedia layanan daur ulang untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziti Nirwana D02222524. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi tentang aplikasi Grand Cycle atau platform Grand Cycle, yaitu untuk platform informasi daur ulang. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi sebelumnya. Di sini terdapat sistem requirement non-fungsional, di mana ada kinerja, keamanan, dan keterjangkauan. Di mana kinerja ini merupakan responsif terhadap permintaan pengguna dengan waktu respon yang cepat. Yaitu aplikasi kita dirancang agar para pengguna atau aplikasi ini akan langsung merespon mengenai apa saja yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian ada juga skalabilitas untuk menangani pertumbuhan data dan penggunaan yang signifikan. Untuk skalabilitas ini, aplikasi dirancang untuk mendapat perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan data yang telah ditampung oleh aplikasi atau platform. Kemudian ada keamanan, di mana proteksi data pengguna dengan enkripsi ini dan praktik keamanan IT yang sangat kuat. Di sini kami merancang agar semua informasi yang diberikan oleh pengguna diberikan keamanan agar tidak bocor ke sembarang orang. Di mana keamanan data pengguna adalah prioritas utama. Jadi kita akan menjaga semua data. Kemudian ada perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection atau serangan web lainnya, di mana aplikasi dirancang untuk tahan terhadap berbagai jenis serangan, dan di sini kita akan memvalidasi dan sanitasi input dari pengguna untuk mencegah serangan injeksi. Selanjutnya di sini ada keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini ada 2 poin, yaitu ketersediaan aplikasi yang tinggi untuk memastikan layanan tersedia sepanjang waktu. Di sini aplikasi tersedia untuk pengguna dengan penerapan sistem redundansi dan failover untuk menjaga ketersediaan meskipun terjadi kegagalan pada komponen tertentu. Dan monitoring dan alerter untuk mendeteksi dan mengatasi masalah secara proaktif. Jadi di sini aplikasinya dirancang agar semua kegiatan yang dilakukan
untuk direspon secara aktif oleh manajemen. Gambaran dari ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana terdapat entitas dan atributnya. Untuk entitasnya di sini ada user, product, review, order, payment, dan order detail. Di mana user ini memiliki beberapa atribut, yaitu ada user ID ya, kemudian ada username, password, email, name, address, phone, dan lainnya. Di mana di sini satu user dapat memiliki banyak order atau hubungannya one to many, dan satu user dapat memberikan banyak review. Jadi user ke order akan one to many kepada user ke order, dan user ke review akan one to many juga dan memberikan banyak review. Jadi banyak hubungan antara user ke order dan user ke review, karena ini termasuk program yang mengedukasi kepada pengguna untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan daur ulang. Kemudian ada order. Ya, di sini order memiliki beberapa atribut, di mana order ID, user ID, order data, dan lainnya. Di mana di sini satu order ya, di sini satu order nih berhubungan dengan satu user, di mana entitasnya money to money. Jadi order berhubungan dengan user, dan satu order dapat memiliki banyak order detail. Di sini sudah ada hubungan antara order dan order detail yang akan memiliki entitas one to many. Kemudian satu order dapat memiliki satu payment atau entitasnya itu one to one. Kita masuk ke data flow diagram, di mana ini data DFD ini merupakan level 0, yaitu tahap pertama, tahap 0, di mana data flow diagram ini untuk berbagai proses dalam sistem yang meliputi ada user, ada administrator, dan ada payment gateway. Karena di sini poin utama kita dalam aplikasi bisnis dan juga untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Di sini meliputi user, di mana user ada payment processing, user product, searching, shares, dan filtering. Ada di sini ada administrator, di mana product detail, display, user profile, manajemen, order, invoice, generation, multiple payment, metode, dan payment gateway, sistem detail check, produk informasi, manajemen, order transmen, dan manajemen, review manajemen, administrator dan dashboard, product rating dan review, product rating dan reviewnya, sistem security-nya, aksesibilitasnya, dan user supportnya. Banyak di dalamnya terdapat dalam data flow diagram yang akan kita jalankan agar platform ini bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DVD level 1 atau data flow diagram. Level 1 untuk sebuah aplikasi daur ulang sampah. Yang pertama ada user authentication, yang di dalamnya ada user registration, proses pendaftaran pengguna baru ke dalam sistem. Selanjutnya ada user login, yaitu proses masuk ke dalam sistem oleh pengguna yang sudah terdaftar. Selanjutnya di dalamnya juga ada password recovery, proses pemulihan kata sandi bagi pengguna yang lupa kata sandinya. Selanjutnya yang kedua ada product search and filtering, yang di dalamnya ada search produk, fitur
pencarian produk yang tersedia dalam sistem. Selanjutnya ada filter by kategori, memfilter produk berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya ada add to cart, menambahkan produk yang dipilih ke dalam keranjang belanja. Selanjutnya ada filter by price, memilih produk berdasarkan rentang harga. Yang ketiga ada order placement and management, yang di dalamnya ada checkout, proses pembayaran untuk produk yang ada di keranjang belanja. Selanjutnya ada order confirmation, yaitu konfirmasi pesanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan DVD level 2 aplikasi daur ulang sampah. Dalam DVD level 2 terdapat 7 proses utama yang terlibat dalam aplikasi daur ulang sampah, yaitu yang pertama pendaftaran pengguna. Proses ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan ke aplikasi dengan memasukkan informasi pribadi mereka, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Data pengguna kemudian disimpan dalam database. Selanjutnya yang kedua ada login pengguna. Proses ini memungkinkan pengguna yang sudah terdaftar untuk memasukkan ke aplikasi dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka. Sistem kemudian memverifikasi informasi login dan memberikan akses ke aplikasi. Yang ketiga ada pemulihan kata sandi. Proses ini memungkinkan pengguna yang lupa kata sandinya untuk meminta kata sandi baru. Sistem kemudian mengirimkan email ke alamat pengguna yang terdaftar dengan tautan untuk mereset kata sandi mereka. Yang keempat, ada pencarian produk. Proses ini memungkinkan pengguna untuk mencari produk yang ingin mereka daur ulang. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan kategori, harga, atau kata kunci. Hasil pencarian kemudian ditampilkan kepada pengguna. Yang kelima, ada penambahan ke keranjang. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk yang ingin mereka daur ulang ke keranjang mereka. Pengguna dapat memilih jumlah produk yang ingin mereka daur ulang. Selanjutnya yang keenam ada pembayaran. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembelian mereka. Pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti kartu kredit atau transfer bank. Sistem kemudian memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pengguna. Yang terakhir, pelacak pesanan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melacak status pesanan mereka. Pengguna dapat melihat informasi tentang pesanan mereka seperti tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan status pengiriman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau user dan sistem e-commerce. Berikut alur-alur dari UML. Yang pertama yaitu pengguna membuka website e-commerce. Yang kedua, pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk login. Selanjutnya, pengguna mencari produk dan memfilternya. Pengguna memilih produk yang diinginkan. Selanjutnya, sistem memeriksa ketersediaan produk. Selanjutnya, pengguna menambahkan produk ke keranjang belanjanya. Selanjutnya, pengguna melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. Yang selanjutnya, sistem memproses pembayaran dan pesanan dikonfirmasi dan faktur dihasilkan. Selanjutnya, pengguna menerima email konfirmasi pesanan. Pengguna dapat melacak pesanannya dan pengguna menerima produk dan memberikan ulasan. Diagram aktivitas UML ini membantu memvisualisasikan alur kerja interaksi pengguna dengan sistem e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya dari jamu kelompok saya. Di sini adalah halaman utama, yaitu home dari platform Green Cycle. Nah, di menu home ini ada beberapa fitur seperti button Red More, kemudian Join Now, kemudian di bawahnya ada tips daur ulang, lokasi daur ulang, kemudian produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada menu About Us. Di menu About Us ini merupakan detail dari kegiatan dan penyediaan produk ramah lingkungan Green Cycle. Selanjutnya ada menu service. Di menu service ini pengguna dapat menemukan lokasi di mana pengolahan sampah, di mana tempat pengolahan sampah yang berada di sekitarnya.
Itulah yang bisa sedikit saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Baik, lanjut ke menu service. Di menu service ini kalian dapat menemukan beberapa lokasi strategis untuk mendukung kegiatan daur ulang dan memudahkan Anda dalam menemukan produk ramah lingkungan. Di sini sudah tertera peta dan lokasi di mana peta letak kegiatan daur ulang tersebut. Di menu blok ini kalian dapat melihat beberapa kerajinan tangan yang sudah jadi, dan di menu about ini menjelaskan tentang latar belakang aplikasi kita, kegiatan kita. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami yaitu Green Cycle merupakan platform yang inovatif dan penting untuk membantu masyarakat dan bisnis dalam mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi modern dan pendekatan yang berpusat pada pengguna, Green Cycle merupakan upaya memberikan solusi efektif untuk masalah pengelolaan limbah dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Melalui kerjasama dan komitmen, kami yakin Green Cycle akan membawa perubahan positif bagi ekosistem kita dan generasi mendatang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.